warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imaniar, NIM J1B023101442. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mini project yang berjudul Perencanaan Sistem PLTS Off-Grid untuk Pertanian Pakcoy Greenhouse Mata Kuliah Energi dan Listrik Pertanian. Adapun latar belakang yaitu budidaya pakcoy di greenhouse membutuhkan energi listrik untuk mengoperasikan pompa air, kipas ventilasi, sensor suhu dan kelembaban, mikrokontroler, serta perangkat komunikasi. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketergantungan terhadap listrik konvensional. Ketika terjadi pemadaman listrik serta greenhouse dapat terganggu sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi alternatif yang mandiri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS off-grid. Selanjutnya, tujuan perancangan. Adapun tujuan dari perancangan ini adalah menentukan kebutuhan energi listrik greenhouse. Yang kedua, menganalisis potensi energi surya lokasi penelitian. Yang ketiga, merancang sistem PLTS off-grid yang sesuai. Dan yang keempat, menentukan spesifikasi komponen utama sistem. Setelah itu, adapun gambaran umum lokasi yang digunakan untuk simulasi penelitian ini, yaitu lokasi perancangannya berada di Desa Ketangga Jarayang, Kecamatan Kerwa, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Lahan yang digunakan memiliki luas 1 hektar dengan komoditas utama berupa tanaman pakcoy. Koordinat lokasi berada pada lintang -8757565 derajat dan bujur 116,490896 derajat dengan ketinggian sekitar 62 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, potensi energi surya. Setelah menentukan lokasi, langkah berikutnya adalah menganalisis potensi energi surya, energi matahari menggunakan data global solar atlas. Hasil analisis menunjukkan bahwa lokasi memiliki GHI sebesar 2806 kWh meter persegi per tahun, GHI harian sebesar 5,715 kWh meter persegi per hari, dan PV out sebesar 1674 kWh per kWp per tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa lokasi memiliki potensi energi surya yang sangat baik untuk pembangunan PLTS. Selanjutnya, menentukan evaluasi kelayakan lokasi. Berdasarkan hasil evaluasi, lokasi memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan, yaitu potensi energi surya yang tinggi, area pemasangan yang terbuka, topografi relatif datar, mudah dijangkau, dekat dengan beban listrik, dan memiliki potensi pengembangan di masa depan. Selanjutnya, identifikasi beban listrik. Setelah mengetahui potensi energi surya, langkah berikutnya adalah menghitung kebutuhan energi listrik. Beban listrik yang digunakan terdiri dari 2 pompa air dengan total daya 3000 watt, 8 kipas ventilasi dengan total daya 8800 watt, dan 1 router atau wifi, 4 sensor suhu dan kelembaban, serta 1 mikrokontroler ISP32. Dan adapun kebutuhan energi hariannya, yaitu perhitungan energi dilakukan dengan mengalihkan daya alat dengan nama waktu operasinya. Hasil perhitungan menunjukkan total kebutuhan energi harian sebesar 70.963,85 Wh per hari atau sekitar 70,96 kWh per hari. Nilai ini menjadi dasar untuk menentukan kapasitas sistem PLTS yang dirancang pada perencanaan ini. Selanjutnya ada konsep sistem PLTS off-grid. Sistem yang digunakan adalah sistem off-grid, yaitu sistem yang bekerja secara mandiri tanpa terhubung ke jaringan PLN. Aliran energi pada sistem ini adalah panel surya ke SCC MPPT, lalu ke baterai dan ke inverter guna untuk mengubah aliran DC ke AC untuk dialirkan ke greenhouse. Energi yang dihasilkan panel surya disimpan dalam baterai dan digunakan untuk menyuplai seluruh kebutuhan listrik greenhouse tersebut. Yang selanjutnya, perancangan panel surya. Berdasarkan kebutuhan energi harian dan kondisi penyinaran matahari, diperoleh kapasitas panel surya minimum sebesar 21,29 kWp. Untuk meningkatkan
keandalan sistem dipilih kapasitas 22 kWp. Panel yang digunakan adalah panel monoxytylene 550 watt peak sebanyak 33 unit. Dan selanjutnya perancangan baterai. Karena sistem bersifat off-grid, maka diperlukan baterai sebagai penyimpanan energi. Baterai yang digunakan adalah LiFePO4 dengan tegangan sistem 48 volt, kapasitas total 4600 Ah, otonomi selama 2 hari. Jumlah baterai yang digunakan sebanyak 30 unit. Selanjutnya perancangan SCC, Solar Charge Control, yang digunakan adalah tipe MPPT karena memiliki efisiensi yang tinggi. Spesifikasi SCC yang dipilih adalah Victron Smart Solar MPPT 250/100, tegangan kerja 48 volt dan arus maksimum 100 ampere. Selanjutnya perancangan inverter. Inverter berfungsi untuk mengubah aliran listrik DC menjadi AC. Berdasarkan total beban listrik dipilih inverter PureSyn Wave kapasitas 20.000 watt, input 80 volt DC dan output 380 volt AC. Selanjutnya ada tata letak sistem. Panel surya ditempatkan pada area terbuka agar memperoleh penyinaran maksimum. Sementara SCC, baterai dan inverter ditempatkan di dalam box kontrol yang terlindungi dari cuaca. Dengan tata letak ini, rugi-rugi daya dapat diminimalkan dan proses perawatan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, kita menentukan luas area pemasangan dengan ukuran panel sekitar 2,58 meter persegi per unit dan jumlah panel sebanyak 33 unit. Diperoleh luas panel sebesar 85,14 meter persegi. Setelah ditambahkan ruang untuk asas pemeliharaan sebesar 25%, luas area yang dibutuhkan menjadi sekitar 106,43 meter persegi. Dan adapun sudut kemiringan panel, berdasarkan analisis Global Solar Atlas, sudut kemiringan optimum panel adalah 40 derajat dengan orientasi menghadap ke utara. Konfigurasi ini dipilih agar panel dapat menerima radiasi matahari secara maksimal sepanjang tahun. Dan selanjutnya ada analisis ekonomi. Total investasi yang diperlukan untuk membangun sistem PLTS ini sebesar 392.597.500. Biaya tersebut mencakup panel surya, SCC, baterai, inverter, kabel, sistem proteksi, dan struktur penyangga. Dan yang selanjutnya produksi energi dan BEP. Sistem yang dirancang mampu menghasilkan energi sebesar 88 kWh per hari dan 120 kWh per tahun. Berdasarkan tarif PLN, penghematan yang diperoleh sekitar 46 juta per tahun, sehingga waktu pengembalian investasi atau BEP berada pada kisaran 8 tahun. Namun apabila dibandingkan dengan penggunaan genset diesel, BEP dapat menjadi sekitar 2-3 tahun. Dan kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dapat disimpulkan bahwa kebutuhan energi greenhouse sebesar 70,96 per hari, kapasitas PLTS yang dibutuhkan sebesar 22 kWp, dan menggunakan 33 panel surya yang 550 watt peak, menggunakan baterai SCC MPPT dan inverter